Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Podcast ini adalah kerjasama dari AMA Yogyakarta dan Tribun Jogja. Wow, tentu kita sudah melihat suasana yang berbeda. Biasanya ada di studio, sekarang kok berbeda. Nah, seperti biasanya kita akan hadir untuk membicarakan fenomena-fenomena menarik dan hal-hal yang sangat inspiratif seputar ilmu manajemen. Dan kali ini temanya adalah kunci sukses pemerintahan Bantul, inovasi dan kepemimpinan Abdul Halim Muslih. Betul sekali, kita ada di ruang Bupati Bantul dan bersama-sama dengan kita ada Bapak Bupati Bantul Haji Abdul Halim Muslih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat sehat. Pak? Semangat. Wah, luar biasa. Spiritnya luar biasa. Seperti biasanya, bukan hanya Pak Halim yang ada di diskusi kita, tapi juga ada dari Asosiasi Manajemen Indonesia. Ada Ibu Endah. Selamat siang Ibu Endah. Selamat siang. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Halim, saya itu tumbuh dan besar di Bantul. Saya ini warga Bantul. Sekalipun setelah menikah saya pindah Sleman. Tapi saya warga Bantul. Tapi dari apa yang sedang berjalan sekarang, saya melihat ada kepemimpinan kuat yang Pak Halim tunjukkan. Gitu. Nah, saya penasaran, sebetulnya akarnya itu dari mana proses belajarnya dimulai dulu, Pak? Ya, saya dibesarkan dalam lingkungan pesantren, di mana pesantren itu kan mengajarkan satu prinsip hidup yang sangat penting, yaitu prinsip egalitarianisme atau kesetaraan. Karena seorang pemimpin ini memimpin warga dalam jumlah besar yang beraneka ragam, memiliki keinginan yang berbeda-beda. Maka kita mesti mendengarkan mereka. Nah, yang diperlukan adalah bahwa komunikasi itu harus lancar, harus efektif, tidak berjarak. Maka seorang pemimpin ini harus merasa setara dulu, bukan merasa di atas, bukan merasa lebih terhormat begitu. Maka komunikasi haruslah lancar. Dengan demikian, maka aspirasi itu bisa mengalir dan kita bisa memotret secara lebih akurat apa yang warga rasakan. Jadi prinsip kesetaraan, prinsip sama-sama sebagai warga negara yang memiliki peran bagi kemajuan bangsa, kemajuan negara ini, itu harus selalu ada dalam setiap pribadi seorang pemimpin. Dan itu dibawa jauh waktu itu belajar di pesantren ya Pak? Ya, karena pesantren itu kan diajarkan satu keyakinan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu setara. Keragaman manusia itu takdir Tuhan, sunnah Tuhan yang kita harus menghormatinya. Tidak ada seorang pun manusia itu lebih mulia dibanding yang lain, karena Tuhan menciptakannya secara sama. Waktu di pesantren, Bapak dikenal sebagai anak yang seperti apa dulu? Anak yang rajin kah, atau tipe anak yang wah ini? Enggak, saya enggak rajin. Saya bukan jenis rajin dalam pengertian kutu buku, kemudian waktu itu dihabiskan untuk membaca buku atau kitab. Ya, saya biasa-biasa saja, tetapi saya lebih banyak bergaul dan berinteraksi sosial, baik dengan sesama warga pesantren maupun keluar pesantren. Wah, itu yang menghantarkan Pak Halim menjadi Bupati Bantul saat ini. Ada skill sosial yang kuat. Teman-teman Bapak kalau ketemu sekarang gimana Pak? Teman-teman pesantren dulu. Ada sungkannya nggak Pak? Enggak, teman-teman saya itu kalau sama saya itu malah istilah Jawa itu suka nggarapi, suka ngerjain gitu ya. Suka ngerjain gitu. Ya biasa aja panggil nama aja, nggak ada yang manggil Pak Bupati, nggak ada itu. Biasa saja ya. Oh, dan itu yang dibawa sampai hari ini Pak, waktu memimpin Bantul.
menjadi spirit egaliter, spirit kesetaraan itu yang betul-betul mau bawa uji. Saya merasa begini, Mas. Jadi bupati ini bukan sesuatu posisi yang terhormat. Mungkin kebiasaan saya di pesantren dulu, ketika melihat orang lain itu sama dengan diri kita. Ya. Sehingga saya juga biasa saja jajan di angkringan, di pecel lele gitu, di lesehan itu ya biasa saja gitu. Bahkan itu hobi saya sejak dulu. Di angkringan itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang bupati, ya pantas-pantas saja, ya enak-enak saja gitu. Penasaran saya, berarti selama menjadi bupati dan wakil bupati, Bapak ke angkringan dan pecel lele? Biasa, dan mungkin seminggu itu bisa 3 kali, atau ya sesempatnya begitu. Ganti-ganti atau ada langganan, Pak? Saya cenderung punya langganan, punya tempat yang, karena saya sudah merasa cocok dengan sambelnya dan dengan ini menarik ya. Pemimpin yang turun itu bukan hanya ketika ini bagian dari pekerjaan, tapi ya bagian dari kehidupan sehari-hari ya, makannya, nongkrongnya di angkringan begitu nggih, Pak? Ya. Dulu Kiai Ali Maksum pengasuh pondok pesantren Krapyak itu mengatakan begini ketika memberikan nasihat pada santri-santrinya. Singkat saja, jadilah orang yang biasa-biasa saja. Singkat tetapi ini memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Menjadi orang yang biasa-biasa saja itu maksudnya ya ketika jadi pejabat ya jadilah pejabat yang biasa-biasa saja, tidak berjarak. Kalau kalian menjadi orang kaya ya orang kaya yang biasa-biasa saja, tidak angkuh, tidak sombong ya. Petuahnya itu sangat singkat. Jadilah orang yang biasa-biasa saja. Bukan berarti bukan orang yang tidak berprestasi, bukan. Biasa-biasa saja itu dalam konteks hubungan antar manusia. Ya biasa sajalah. Kamu pejabat, kamu jenderal, kamu orang kaya, ya biasa saja. Gitu. Akhirnya juga sesama manusia ujung-ujungnya, Pak. Bu Endah, ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan Pak Halim selama ini, menurut Bu Endah, proses kepemimpinan seperti apa yang dijalani Pak Halim sampai kemudian dia punya filosofi yang seperti itu? Gitu. Baik, mendengar ceritanya tadi ya, kalau memang model leadership itu sebetulnya sudah dibangun dari awal Bapak di pondok gitu. Mungkin udah takdir Allah atau bagaimana, tapi memang jalannya seperti itu. Jadi yang memang kalau di dalam ilmu teorinya saja bahwa seorang leadership itu biasanya memang yang pertama itu mengarahkan gitu. Jadi tidak selalu harus leadership itu sebetulnya bisa dibuat ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah tidak mendominasi. Jadi tetap bisa selain mengarahkan juga meminta gitu pendapat teman sekitar ya gitu. Yang ketiga adalah tidak selalu tadi ya menunjuk ya mungkin, tapi juga memberikan contoh gitu. Dengan mencontoh tadi mungkin di bawah beli di angkringan menjadi pejabat yang biasa-biasa aja. Jadi yang di bawahnya Bapak juga nanti akan wong bupatinya gitu kan. Aja biasa-biasa aja kok kita mau misalnya seperti itu. Isin gitu makan di angkringan kan menjadi tidak mungkin. Jadi dengan kepemimpinan ini Pak Halim sudah memberi contoh langsung ya gitu ya. Langsung menjadi role model buat para bawahannya. Itu tidak perlu disampaikan ibaratnya ya. Dengan memberi contoh seperti itu pun itu. Kemudian juga demokratis tadi ya. Mungkin di pecel lele itu ada obrolan ya Pak pasti ya. Ada obrolan. Pak Halim bla bla. Itu juga tidak perlu formal. Itu juga udah dan itu nggak semua ya Mas Trisna ya. Yang kayak saya lihat semua pemimpin. Apalagi nanti ada
ajudan-ajudan ya Pak, biasanya cukup sudah penuh gitu ruangannya, seperti itu, kurang lebihnya gitu Mas. Baik. Iya, malah begini Mas, saya itu waktu saya dilantik pertama kali menjadi wakil bupati itu, ya berangkatnya itu kan harus ada foreader, ada tulit gitu ya. Itu perasaan saya itu malah agak aneh gitu. Terus kemudian turun Satpol PP hormat begini itu agak aneh saja ada. Waktu awal-awal ya Pak. Iya. Mbok ya yang biasa aja gitu loh. Saya itu perasaan saya gitu. Tapi karena itu protap ya. Iya. Protapnya memang begitu, pengawalan wakil bupati, pengawalan bupati ya. Seperti itu ya, ya lalu kita terima saja gitu. Apa yang berubah Pak dari kehidupan sebelum dan setelah jadi pejabat publik? Sebelum jadi wakil bupati, sebelum jadi bupati, adakah perubahan tertentu? Kayak tadi kebiasaan makan di jalan ternyata sama. Makan pecel lele juga. Adakah yang berubah Pak? Kalau perubahan apa ya, perubahan kepribadian atau sikap saya kira tidak. Tapi yang berubah kan protokolernya saja gitu. Kita menjadi ya harus apa ya, menghormati ketentuan di dalam peraturan keprotokoleran gitu. Ya itu saja sebetulnya yang berubah gitu. Tetapi secara apa ya, secara kepribadian atau sikap itu ya relatif sama. Iya, tidak ada yang berubah. Menarik lagi ketika kita ambil, banyak orang bilang bahwa pemimpin itu diuji dua, ketika dia sukses dan ketika ada krisis. Nah, bagaimana kemudian cara Pak Halim mengatasi krisis, atau pengalaman menarik apa yang sepanjang perjalanan kepemimpinan Bapak nih di Bantul ini? Krisis seperti apa yang waktu itu Bapak hadapi begitu besar, dan bagaimana Bapak bisa mengatasi krisis itu? Jadi gini Mas, pemimpin itu bukan orang yang serba tahu ya. Ini yang harus kita pahami. Pemimpin bukan orang yang serba bisa, bukan serba tahu, bukan serba bisa, sehingga dia harus lebih banyak mendengar. Maka hanya dibutuhkan bagi seorang pemimpin itu mengambil kesimpulan dari pendapat, saran, masukan dari banyak orang. Maka komunikasi ini tidak boleh terhambat. Mendengar aspirasi ini mutlak diperlukan. Sehingga dalam suasana krisis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan yang meyakinkan kita dari berbagai pendapat masyarakat atau pendapat pakar. Misalnya tentang sampah, ini banyak cerita tentang sampah. Ya. Ketika TPA Piungan, tempat pembuangan akhir Piungan, yang itu menjadi andalan puluhan tahun bagi warga daerah istimewa Yogyakarta, bukan hanya Bantul, masuk Sleman, kota membuang di sana, lalu tiba-tiba ditutup. Gitu. Lalu Ngarso Dalem, gubernur, mengumumkan bahwa urusan sampah ini kita desentralisasikan kepada daerah-daerah tingkat kabupaten kota. Nah, di situ pasti masa transisi ini ada guncangan-guncangan. Lalu saya menyampaikan di mana-mana, masalah lingkungan ini masalah kita semuanya. Bumi yang kita tinggali ini sesungguhnya hanyalah pinjaman dari anak cucu. Maka kita yang saat ini hidup, ini bertanggung jawab untuk mengembalikan dunia yang kita tinggali ini kepada anak cucu, secara baik. Jangan meninggalkan dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu itu dalam keadaan kotor dan rusak. Maka lalu kita mengambil pilihan pengelolaan sampah itu harus dimulai dari rumah tangga, minimal pedukuhan. Maka kita buatlah program namanya P2BMP, program pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan. Masing-masing padukuhan itu kita alokasikan anggaran 50 juta agar digunakan untuk mengelola sampah di tingkat padukuhan. Ya. Lalu di padukuhan itu bergerak membuat rumah pilah sampah, rumah tangga ini diedukasi, ya, sehingga
sampah itu bisa kita kelola sejak dari unit yang terkecil, ya setidaknya padukuhan atau kampung itu. Karena tidak mungkin itu akan ditangani langsung oleh DLH atau di level kabupaten, jelas nggak mungkin. Jadi kalau ini dari ilmu leadership-nya itu, kalau dari tadi sampah ya, itu Pak Halim udah melakukan yang namanya pre-krisis, Mas. Pre-krisis itu adalah sebelum krisis terjadi, tadi udah melakukan di pedukuhan-pedukuhan itu. Sudah, dan kalau ya, jadi udah sampai level terkecil itu ya pedukuhan. Soalnya kalau di Bantul kalau nggak salah nggak ada RT ya Pak ya. RT ada, RW yang nggak ada ya, RW yang nggak ada. Nah itu juga. Terus kemudian ada yang namanya respon krisis gitu. Jadi mungkin kalau udah krisis kayak kemarin, udah langsung ada tindak lanjut mungkin ya ke depannya ya Pak. Nah terakhir mungkin post krisis tadi gitu. Pas krisis sampah ini terjadi, apa yang harus dilakukan ketika tadi ditutup tadi ya. Udah dan itu nggak semua. Jadi sekali lagi ya, pemimpin itu yang punya metode, karena itu juga salah satu kunci dari pemimpin ya, punya metode atau cara tersendiri untuk gimana caranya supaya tadi tidak hanya pemerintah yang goalnya tercapai, tapi masyarakatnya gitu kira-kira ya Pak Halim ya, seperti itu. Jadi ini lagi-lagi soal pembangunan kebudayaan. Jadi bagaimana warga mulai hari ini itu memiliki kebudayaan ramah lingkungan, kebudayaan bersih sampah yang dimulai dari individu-individu. Maka di sekolah-sekolah, mulai TK, SD, SMP, edukasinya itu kan, ada ya. Ada sekolah ramah lingkungan. Pendidikan itu juga harus kita mulai untuk membentuk karakter warga, terutama anak-anak kita sebagai generasi bangsa itu memiliki budaya baru tentang pengelolaan lingkungan. Kalau orang-orang tua biasa membuang sampah sembarangan, maka anak-anak kita ini harus memandangnya itu tabu. Itu. Jadi ini memang pembangunan kebudayaan dalam jangka panjang. Merubah kebudayaan itu tidak mungkin 1-2 tahun. Di desa biasanya jugangan di kota, terus dibakar, habis ditimbun. Tapi saya insya Allah kalau itu dibudayakan dari kecil akan berhasil. Soalnya Jepang juga berhasil untuk itu. Benar. Kan? Di samping kebudayaan, kita juga mesti menerapkan teknologi pengelolaan sampah. Bahwa TPA Piungan itu, Mas, itu hanya menggunakan sistem sanitary landfill. Apa itu? Sampah itu hanya dibuang, ditumpuk, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian dibuang lagi, gitu. Ini sanitary landfill aja. Sehingga ya lama-kelamaan menggunung seperti itu. Maka itu kita hentikan cara lama yang tidak baik itu, sehingga kita membangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Ya, kita punya 29 TPST tingkat kelurahan dan 3 TPST tingkat kabupaten. Justru bangunnya itu sebelum TPA Piungan itu ditutup. Hanya saja setelah ditutup kita percepat itu. Karena sudah diprediksi sebelumnya, Pak? Kalau mau sudah, karena kita sudah memprediksi TPA Piungan itu pada akhirnya ditutup, itu sudah kita yakini gitu. Nggak mungkin karena membludak ya. Karena sistemnya hanya sanitary landfill begini. Tidak ada pengolahan apapun. TPST itu kan sampah masuk, ya, dipilah. Ada conveyor, dipilah-pilah, ini sampah organik, ini non-organik. Non-organik ada plastik, ada logam, ada kertas gitu ya. Plastik dikumpulin, kertas dikumpulin, logam dikumpulin, akhirnya ini bernilai ekonomi, dijual, gitu kan, sudah habis kan. Yang organik ini kita buat pupuk kompos, contohnya di TPST Niten, pasar Niten itu, dan banyak TPST yang lain. Sehingga sampah itu bisa habis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, gitu. Karena sudah menggunakan teknologi di dalamnya itu. Waktu penutupan berarti tidak terlalu shock ya Pak? Sudah terprediksi, jadi sudah lebih tenang. Shock tidak, tapi repot ya. Saya mau menarik pertanyaan ini ke
apakah Pak Halim pernah ada masalah dan nggak bisa tidur? Gitu? Maksud ke bawah sampai rumah, sampai dipikir kok nggak ketemu solusinya? Oh iya, pasti. Karena sampah ini begitu telat kita mengelola, gitu, mengolahnya, maka akan terjadi tumpukan berserakannya sampah di mana-mana. Dan kemarin saya ditimbali ngarso dalem supaya sampah kota itu bisa dikelola di Bantul. Maka lalu muncul MOU itu antara pemerintah kota sama Kabupaten Bantul, di mana sampah kota itu nanti akan diolah di Bantul. Maka kita ini ngebut ini Mas, ngebut menyelesaikan TPST di Dingkian Argojati, di Modalan Banguntapan, dan di Bawuran Pleret. Itu. Berarti malah jadi solusi nih buat kota dan buat DIY. Ya, kita ini kan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta yang harus saling mendukung gitu. Apalagi kota ini kan etalasenya DIY kan. Betul. Ini kan kita juga ikut turut prihatin sebagai warga Yogyakarta. Kalau perbedaannya apa sih Pak yang induk itu dengan yang kecil-kecil kan sudah dipilah juga ya di 29 kelurahan itu. Tadi dengan yang kapasitas. Kalau kelurahan itu kan kita dorong bagaimana sampah di desa itu selesai di desa gitu loh. Nggak keluar. Nggak gitu. keluar. Nah, tetapi apakah itu cukup? Nggak cukup karena kapasitas di desa itu sekitar hanya rata-rata hanya 2 ton, 1 sampai 2 ton. Tapi yang kita bangun itu 50 sampai 100 ton per hari, per day. Wow. Wah, kita berharap bersama semoga semua langkah itu bisa menyelesaikan persoalan sampah ya. Salah satu termasuk membantu kota tadi ya. Kami optimis dan kita harus optimis. Di era transisi ini tentu ada guncangan-guncangan. Biasa ya. Namanya masa transisi itu dimanapun di dunia ini selalu ditandai dengan guncangan-guncangan kecil, ya. Tetapi kita kan sudah punya peta jalan untuk keluar dari krisis itu, dan saya yakin akhir tahun 2024 sampah tidak hanya di Bantul, di DIY itu akan terkelola dengan baik. Gitu. Ya. Amin. Tadi Pak Halim juga menyebutkan bahwa sampah yang dikelola itu juga mengandung nilai ekonomi, jadi ada perputaran ekonomi di situ. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian kita akan punya bonus demografi. Benar. Banyak anak muda akan ada di Bantul. Tapi itu jadi 2 cabang. Satu, optimis bahwa kita akan mampu tampil jadi pemenang. Tapi di sisi lain, waduh, nanti bebannya makin bertambah nih. Kalau Pak Halim sendiri melihat bagaimana potensi pengembangan ekonomi masyarakat di masa depan itu bagaimana, Pak? Ya, kita sudah mempersiapkan apa yang disebut dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tahun 2025 sampai 2045 menyambut Indonesia Emas. Sehingga 20 tahun ke depan itu sudah kita diskusikan hari ini, bahwa kita harus melakukan langkah-langkah yang strategis untuk mengelola bonus demografi ini. Apa? Ada 3 hal yang ini juga merupakan visi pemerintah Kabupaten Bantul 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Yaitu Bantul yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Nah, Bantul maju, sejahtera, berdaya saing itu mensyaratkan 3 hal. 1, adanya sumber daya manusia yang terampil, yang berpengetahuan, dan kreatif. Ya, terampil, memiliki skill, ya, punya pengetahuan, dan kreatif. Ini harus diwujudkan gitu. 1, ini manusianya, ini warganya. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Daerah harus memiliki infrastruktur, sarana prasarana pendukung yang mantap. Jalan, jembatan, itu sarana fisik, ya. Listrik, air, termasuk IT. Maka kita mulai hari ini kan terus menyelesaikan fiber optik sampai ke desa-desa. Karena IT ini juga menjadi salah satu faktor produksi yang penting hari ini. Orang bisa dapat duit dengan memanfaatkan IT. Maka ini akan terus kita sambung sehingga tidak ada lagi di Kabupaten Bantul ini
area yang tidak terlewati jalur IT, informasi komunikasi, tidak ada lagi blank spot, itu harus segera kita tuntaskan. Jadi manusia yang berdaya didukung oleh infrastruktur, sarana prasarana fisik maupun IT yang memadai, ditambah lapangan usaha yang tersedia. Caranya bagaimana? Caranya dengan mempermudah masuknya investasi. Ya, investasi harus masuk ke Kabupaten Bantul, maka kita sudah menyiapkan 2 kecamatan. 1 Piungan, 2 Sedayu. Piungan ini kita punya namanya KIP, Kawasan Industri Piungan, yang ini nanti akan kita aktivasi, kita revitalisasi. Yang kedua Sedayu. Kalau Piungan itu namanya KIP, Kawasan Industri Piungan, Sedayu itu KPI, Kawasan Peruntukan Industri. Oh. Ya. Jadi bedanya apa? Kalau KIP, Kawasan Industri Piungan itu merupakan tempat dalam satu kawasan, itu nanti akan banyak industri di dalamnya. Maka kayak Jababeka gitu, Cikarang gitu ya. Tapi kalau KPI itu apa ya? Kecamatan yang memang kita dedikasikan untuk lahan industri, walaupun tidak dalam satu kawasan. Wow. Jadi sekali lagi, warga yang berdaya dan kreatif, sarana prasarana infrastruktur yang memadai, 3 lapangan pekerjaan yang tersedia. Caranya dengan mempermudah masuknya investasi. Jadi sebetulnya menuju visi itu ada jalannya, ada caranya, ada tahapannya. Ada tahapannya. Harus dipersiapkan gitu. Harus kita persiapkan. Kita tidak bisa mencapai kondisi itu dalam waktu yang singkat, jelas nggak mungkin. Ya. Peran teknologi dalam mencapai itu semua, seberapa penting dan bentuknya seperti apa yang mutlak diperlukan. Hari ini tanpa teknologi kita tidak mungkin memproduksi secara efisien. Ya. Tanpa teknologi kita tidak mungkin melakukan lompatan-lompatan. Contoh, bahkan di sektor pertanian pun. Kita punya 1.200 hektar lahan pertanian pasir. Lahan pasir yang dulu tidak pernah kita bayangkan itu akan bisa menghasilkan produksi pertanian. Tetapi hari ini dengan teknologi 1.200, kalau Anda ke pantai selatan, di pinggir ring road, itu banyak perkebunan bawang merah di lahan pasir. Dengan teknologi, akhirnya itu memungkinkan kita memproduksi bawang merah. Termasuk kita memasang meteran listrik itu di perkebunan kita. Jadi itu dulu pakai diesel, mengambil air, itu biayanya 100.000, ya katakanlah begitu, 100.000. Setelah kita ganti dengan listrik, itu terjadi efisiensi sampai 70%. Wow. 100.000 menjadi hanya 30.000. Bahkan hari ini petani milenial kita kan juga membentuk petani milenial, berpikir bagaimana digitalisasi itu bisa masuk di sektor pertanian. Kapan memupuk, kapan menyiram, itu bisa dikendalikan dari rumah. Dengan gadget. Karena ada perangkat digital di sana, di lahan sawah kita itu, sehingga digitalisasi memungkinkan untuk kita lakukan. Ini contoh-contoh teknologi bagaimana bisa mengefisienkan proses produksi dan kesejahteraan itu bisa lebih terpacu. Dalam pemerintahan juga bagaimana implementasinya Pak teknologi? Di dalam pemerintahan kita sudah menerapkan namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana Kabupaten Bantul ini dinilai oleh Kemenpan RB dan Kemenkominfo sebagai kabupaten yang memiliki skor tinggi di dalam penerapan SPBE di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, termasuk perizinan layanan rumah sakit itu untuk fasilitas publik ya, Bapak? Iya,
baik publik maupun pemerintah sendiri. Ya, Satu pintu mungkin nanti akhirnya, Pak. Ya, jadi pemerintahan Bantul sekarang ini di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, misalnya pada aspek keuangan ini sudah cashless, sudah lama kita ini cashless. Belanja maupun menerima gaji, honor, beli apa sudah cashless semuanya. Kemudian apa namanya surat menyurat, banyaklah aspeknya itu. Sistem tentang kepegawaian, sistem tentang pengadaan barang jasa itu sudah elektronik semuanya. Termasuk layanan publik, perizinan-perizinan bisa diselesaikan dari rumah, tidak harus ke kantor gitu. Dan itu sangat bermanfaat di era kita sekarang karena semua serba cepat, serba transparan dan bisa dilacak. Walaupun itu terus kita sempurnakan, termasuk data-data itu kita buka, terutama bagi para mahasiswa S1, S2, S3 yang memerlukan data tentang Bantul, itu sudah kita buka dan mudah diakses. Wow. Transparasi lah ya harapannya. Berbagai kepentingan bisa masuk mahasiswa untuk belajar, untuk riset gitu. Ada yang bilang bahwa pemimpin itu sudah melihat beberapa kilo di depan sebelum orang yang dipimpinnya melihat. Nah, Pak Halim melihat Bantul ini 5 atau 10 tahun yang akan datang, mimpinya itu jadi Bantul yang seperti apa sih yang ada dalam imajinasi Pak Halim? Bantul akan menjadi daerah yang hebat, yang masyarakatnya sejahtera karena posisi strategisnya Bantul berada pada lintasan penting di Pulau Jawa ini, sehingga kenapa pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini membangun JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan, di mana hari ini kita punya ini ongoing proses. Ya, sedang dibangun jembatan Pandan Simo yang menghabiskan anggaran 814 miliar. Wow. Kemudian di sisi timur ada Kelok 18 yang membuka gunung agar ini bisa dilewati, yang itu juga menghabiskan anggaran sekitar 350 miliar. Sehingga nanti apa yang terjadi, Bantul lebih aksesibel dari berbagai arah, dari arah barat, arah timur, apalagi nanti ke YIA, Yogyakarta International Airport, pasti akan melalui Bantul. Satu itu, kemudian YIA ini, Yogyakarta International Airport, ini juga airport kargo. Nah, sementara Bantul ini tempatnya industri kreatif. Maka Bantul bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk meningkatkan ekspornya. Dan rata-rata industri kreatif di Bantul itu memang berorientasi ekspor. Gitu. Walaupun kita tidak punya pelabuhan atau belum punya pelabuhan, tapi kita punya bandara di Kulon Progo yang nanti orang Bantul yang paling banyak memanfaatkan karena aksesnya lebih mudah. Apa namanya, jasa kargo. Iya. Dan saya pikir juga orang transit kan sekarang dekat ya. Maksudnya dari mau ke Jogja dekat, ke Bantul dekat, ke Bantul lebih dekat lagi. Jadi mungkin akan lebih banyak orang menginap di Bantul dan menikmati atraksi wisata di Bantul sebelum nantinya pulang daripada kalau misalnya di kota atau di tempat-tempat yang lebih jauh gitu. Jadi potensinya besar sekali. Dan UMKM di Bantul itu UMKM yang terbanyak se-daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah dari sisi jumlah ini hasil dari rekapitulasi bank-bank yang menyalurkan dana KUR. Itu penyerapannya tertinggi itu Bantul. Ratusan miliar karena memang UMKM Bantul itu tertinggi se-daerah terbanyak se-daerah istimewa Yogyakarta. Wah,
saya jadi pengen balik lagi ke Bantul. Untuk mendapatkan bantuan korban. Enggak, saya kerja di Bantul kok. Jadi saya sangat excited melihat Bantul dibangun dan saya percaya apa yang dimimpikan Pak Halim akan terwujud. Tentu Amin. dengan manajemen yang baik, dengan kepemimpinan yang baik, dan Bantul akan makin maju, makin jaya, dan masyarakatnya sejahtera. Amin. Amin. Wah, Amin. demikian obrolan kita di podcast Amazing Jogja. Terima kasih Pak Halim, terima kasih Bu Endah atas kesediaan Iya. waktunya. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya karena kita akan terus membahas berbagai fenomena-fenomena menarik di bidang manajemen. Tentu sesuai dengan apa yang Anda juga sampaikan di kolom komentar kami. Silahkan tuliskan tema apa lagi yang ingin dibahas atau narasumber siapa yang penting untuk kita tanya-tanya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Terima kasih, saya undur diri, Trisna Pradita, Pak Halim, Ibu Endah. Sampai jumpa di Amazing Jogja episode berikutnya. Bye-bye!